Pada zaman sekarang, video game bukanlah sebuah hiburan semata, melainkan dalam sudut pandang bisnis, perkembangan industri video game ini sangat besar dan menggiurkan juga tentunya. Entah itu merupakan pendapatan dari pembelian game-game premium ataupun dari pendapatan iklan yang ditampilkan pada gamenya. Tapi kalian tahu gak, kalau game gratis atau game free to play bisa menghasilkan pendapatan atau revenue yang lebih banyak dari game-game premium yang notabene emang sudah punya harga yang mahal. Jadi kali ini gue bakal bahas bagaimana sebuah game gratisan bisa mengambil uang kalian. Jadi selamat datang di segmen bahas game aja. Game gratis atau yang bisa disebut dengan game free to play sudah banyak bertebaran di internet. Tidak seperti game premium yang mengharuskan kita membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan full experience pada gameplaynya. Game free to play memberi kemudahan untuk playernya dengan tidak melakukan semua pembayaran tadi alias gratis. Hingga game-game free to play biasa memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Lantas kenapa game-game gratis ini bisa mendapatkan pendapatan yang lebih fantastis? Kalian juga bisa lihat dari statistik ini, game yang mendominasi pada peringkat-peringkat atas adalah game-game yang F2P. Salah satu video game yang pernah mendapatkan pendapatannya sangat banyak, bahkan memang masuk peringkat 1 game dengan pendapatan terbesar adalah game Genshin Impact. Genshin Impact adalah game action RPG open world yang dapat dimainkan di Android, iOS, PC, PS4, dan bahkan PS5. Kalian bisa berjelajah dan melawan bos kuat, baik secara sendiri maupun bersama teman juga pada game ini. Gunakan combo reaksi elemen untuk menimbulkan damage yang besar, dan kalian juga bisa menjelajahi dunia Teyvat yang luas dan mengungkap rahasia yang ada di dalamnya dengan menggunakan 7 elemen. BTW kalian juga punya pendamping bernama Paimon. Dan juga pada update kali ini, yaitu update 3.7.1, terdapat hal-hal yang lumayan fresh seperti rerun banner Yoimiya dan Yaimiko, serta karakter baru bernama Kirara yang memiliki desain imut, skill unik, dan sangat mudah dikombo dengan karakter lain. Dan juga kali ini Genshin mengadakan event offline, bisa berfoto saat momen event agar dapat di-post ke sosial media dengan hashtag Traveler Genshin. Dan tunjukkan UID Genshin ke staff juga untuk mendapatkan minuman gratis. Untuk lokasinya itu ada di Warung Abnormal Cempaka Putih dan Taman Piring Branch, Malakatos Pasar Baru dan Sunter Branch, dan juga di 15 Park Kemang. Jadi jangan lupa download Genshin Impact dan gunakan kode ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Jadi simpelnya alasan kenapa game-game gratis ini bisa mendapatkan pendapatan yang gak sedikit adalah sistem microtransaction-nya. Dan untuk penjelasan apa itu microtransaction, itu udah pernah gue bahas di video ini, jadi cek aja. Tapi walaupun begitu, apakah microtransaction sudah menjadi alasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Tentu saja tidak. Mana mungkin seorang manusia dengan berpengetahuan tinggi seperti kita-kita ini mau mengeluarkan duit untuk sebuah video game yang bersifat micro atau kecil. Nyatanya nggak sedikit yang kena. Banyak orang, mau itu seorang konten kreator ataupun orang-orang awam, bahkan orang tua berumur sekalipun, itu mau untuk mengeluarkan sejumlah uang mereka untuk melakukan pembelian atau top up. Udah banyak kok isu-isu dan artikel-artikel yang mengatakan kalau banyak wanita-wanita tua yang sudah berkeluarga itu nggak sedikit yang melakukan top up pada game Candy Crush Saga. Intinya dengan sistem microtransaction ini, gak heran kalau game-game yang awalnya hanya disebut sebagai game free to play jadi game dengan julukan game free but premium atau biasa disebut dengan freemium. Dan dari semua penjelasan tadi, apakah itu semua hanyalah sebuah kebetulan, keinginan, atau keisengan saja? Faktanya terdapat banyak strategi, trik, dan marketing yang dilakukan oleh developer untuk membuat para player gamenya mengeluarkan uang untuk gamenya juga. Jadi apa aja triknya? Akhirnya kita masuk ke pertanyaan, bagaimana game-game gratis ini mengambil uang kalian yang merupakan seorang player gamenya? Jujur aja, trik-trik marketing yang bakal gua share itu nggak bisa dianggap remeh. Dan juga gue bakal share yang emang secara umum. Jadi seperti biasa, kalau kalian emang lebih tahu, bisa banget buat tambahin di kolom komen. Jadi teknik pertama yang umumnya biasa digunakan oleh banyak developer game untuk menuntut kalian mengeluarkan duit pertama kali adalah teknik yang biasa disebut foot in the door. Nama teknik ini sendiri diambil dari sebuah gangguan ditandai dengan kecenderungan
untuk mempertahankan perhatian dalam waktu yang singkat. Gambarannya itu gimana? Simpelnya anggaplah kalian adalah orang awam, lalu kalian melihat teman kalian sedang bermain sebuah video game, dan kalian ternyata tertarik untuk memainkan game yang sama dengan teman kalian. Akhirnya kalian pun mendownload game tersebut yang ternyata gratis. Dan setelah kalian mulai memainkan gamenya dengan pancingan-pancingan tutorial yang sangat mudah, muncullah sebuah paket microtransaction pertama yang secara umum disebut sebagai paket selamat datang, atau kalau orang-orang kita nyebutnya itu paket first top up. Intinya itu paket bundle-bundle yang ditawarkan untuk player-player yang baru-baru aja. Dan disinilah strateginya mulai digunakan. Kalian para player baru akan diberi buff, skin, resource, atau item-item eksklusif yang menguntungkan dengan harga yang sangat murah, yaitu di angka $1 atau 15.000 rupiahan dalam waktu yang limited atau terbatas, sehingga secara psikologis player-player baru ini akan merasa mendapatkan perlakuan khusus yang terbatas. Tentu saja hasil dari tawaran ini akan menghasilkan 3 kemungkinan. Pertama, kalian akan beli karena kalian adalah sultan. Kedua, kalian akan tetap beli karena berpikir, cuma 15 ribuan doang. Atau kemungkinan ketiga, kalian tetap gak bakal beli karena emang gak tergiur aja. Hingga dari kemungkinan-kemungkinan tadi aja, orang-orang udah pasti langsung spend uang untuk melakukan top up. Dan tentu saja developernya bakal cuan. Lanjut ke trik selanjutnya adalah teknik social pressure atau tekanan sosial. Teknik dan jebakan ini biasanya ampuh banget buat orang-orang yang FOMO. Kalau kalian gak tahu FOMO sendiri itu singkatan dari fear of missing out, yang inti dari artinya adalah sekelompok orang yang gak mau atau takut ketinggalan sebuah tren. Biasanya orang-orang ini akan risih, gelisah, dan mengalami tekanan sosial karena nggak bisa ikutan sebuah fenomena yang sedang trending. Dan tekanan sosial inilah yang menjadi trik utamanya. Kalian harusnya nggak asing dengan sebuah game yang sudah populer sejak perilisannya dimulai. Dan ketika game tersebut dijadikan sebuah konten oleh para kreator video dan streamer, nggak jarang kalau gamenya itu bisa trending. Dan gak jarang juga ketika game-game yang populer ini mengeluarkan produk skin, karakter, atau item apapun itu yang bersifat baru, item-item yang baru dirilis tersebut akan langsung dibeli dan dijadikan konten oleh para konten kreator dan streamernya. Sehingga ini memunculkan awareness pada item-item tersebut dan memunculkan sebuah hype tersendiri. Hasilnya gak heran dan gak sedikit audiens dari para konten kreator atau streamer tersebut ikutan untuk membeli produk item game yang dikontenin. Dan ini membuat orang-orang yang FOMO akan mengalami tekanan sosial, seakan-akan dalam hati mereka bilang, konten kreator atau streamer favorit gua aja beli produknya, teman-teman gua pun yang ikutan nonton itu pada ikutan beli juga. Sehingga dari perkataan psikologis tadi, tentu saja orang-orang FOMO ini akan ikutan beli juga, mau semurah atau bahkan semahal apapun itemnya. Teknik terakhir yang bakal gua share adalah teknik narsistik. Sebenarnya untuk trik marketing yang ini gue kurang tahu nama aslinya. Gambaran dari teknik ini sendiri adalah para developer game akan menjual item-item eksklusif yang membuat avatar, statistik, atau bahkan gameplay dari playernya menjadi berbeda sendiri dengan player yang tidak membelinya. Untuk contohnya, ya udah pasti item-item yang membuat akun game kalian itu beda banget dari kebanyakan player lain. Seperti nickname yang menyala, karakter yang memiliki name tag khusus, ataupun border avatar yang memiliki animasi khusus. Dan item-item lainnya yang membuat akun playernya terlihat paling mencolok. Sehingga dengan teknik ini, player-player yang emang ingin merasa narsis atau emang ingin merasa hebat dan beda sendiri, tentu saja akan membeli item-item ini. Dan secara umum juga di fase ini, item yang dijual oleh para developer udah mulai dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Jadi secara keseluruhan, teknik-teknik yang dipakai memang mind-blowing semua. Jadi apakah kalian punya trik-trik marketing lain? Bisa banget buat tambahin di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian merupakan seorang spender ketika sedang bermain game? Kalau iya, berapa jumlah uang yang paling banyak yang pernah kalian keluarkan untuk membeli sebuah item pada video game? Silahkan komen. Sebenarnya trik-trik marketing yang dilakukan developer itu masih banyak, tapi gue cuma bisa ngebahas 3 doang. Jadi, jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.